Halo guys, kita dari Solid Media Sastra Arab. Jadi kita sekarang ada di Universitas 11 Maret. Di sini kita mau mewawancarain duta kampus ini. Jadi dari kalian ada yang tahu nggak sih duta kampus ini? Salah. Gimana sih tim kreator? Masa lagunya ini? Ulangin. Jadi dari kalian ada yang tahu nggak sih duta kampus ini? Udah, langsung aja kita temuin orangnya. Cekidot. Halo teman-teman, kita dari Solid Media Sastra Arab. Kita sekarang udah bersama Duta Kampus Universitas 11 Maret. Halo. Nah, teman-teman, di sini kita mau ngobrolin apa sih itu Duta Kampus. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, alangkah baiknya kenalan dulu nggak sih? Kenalan nih? Iya. Apa aja yang perlu dikenalin? Pertama nama sih mas. Coba Oke. namanya masnya siapa ya mas? Oke, teman-teman semua, halo. Perkenalkan, nama aku Ginanjar Penataji. Gampangnya kalau teman-teman yang udah kenal manggilnya Jibon atau mungkin Aji boleh. Dan karena nama aku panjangan mungkin di sini cuma namanya Penataji gitu. Dari Fakultas Teknik, prodinya Teknik Kimia. Aku boleh manggilnya apa nih? Mas Aji apa Mas Jibon aja. Oh, biar Mas Jibon. Gampang lah gitu. Oke. Baik teman-teman, kita sekarang udah kehadiran sama Mas Jibon nih. Nah, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Daripada kalian kepo, kita ke game kita. Yaitu Oke, jadi masnya nanti gini ya Mas. Boleh ngambil pertanyaan dari sini, tapi satu-satu Mas. Oke, Gak boleh siap. langsung dua. Oke. Langsung aja ya teman-teman, kita langsung gas ke Siap. pertanyaan pertama. Silakan. Ini ada berapa sih? Ada banyak sih Mas. Ya, ini Nih aja. aku yang baca ya Mas. Oke, Nanti sip. Masnya yang jawab. Pertanyaan pertama. Nih. Wah, panjang ya. Iya panjang banget ternyata. Jika tidak terpilih sebagai duta kampus, apakah sudah nggak ada apa-apa lagi atau punya peran lain di bawah duta kampus? Oke, jadi gini, kalau semisal nanti dalam ikut serta dalam kegiatan pemilihan duta kampus, itu nanti dari sekian banyak orang bakal disaring menjadi jumlah yang lebih kecil. Dan jumlah yang lebih kecil itulah nanti yang akan dijadikan dalam satu yang namanya forum komunikasi duta kampus. Nah, buat teman-teman yang nggak tersaring di forum komunikasi tersebut, itu nantinya bakal jadi relasi juga, yang mana karena dia sudah berusaha mendaftar jadi duta kampus, maka punya tanggung jawab juga secara individu, secara pribadi buat menunjukkan ke teman-teman, buat mencerminkan bahwasanya mahasiswa dari UNS ini adalah mahasiswa yang berprestasi, yang baik, yang memiliki etika yang bagus juga gitu. Jadinya kalau misal teman-teman nggak kejangkit atau tidak ikut serta dalam forum komunikasi duta kampus ini, teman-teman juga berhak atau berkewajiban untuk mencerdaskan ke masyarakat, terutama masyarakat UNS, bahwasanya mahasiswa UNS itu baik-baik, bagus-bagus gitu. Terus juga citra dari UNS itu juga baik, nama baiknya juga bagus di kancah luar juga gitu. Jadi mempromosikan gitu sih kalau misal nggak terjangkit di forum komunikasi itu gitu. Berarti masih ada forum yang mewadai kalau misalkan nggak keterima di duta kampus itu ya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Kali ini aku yang ngambil Mas, Oke, gantian Mas. boleh. Ini saya yang bacain ya. Oke. Pelabelan terhadap duta kampus. Pelabelan ya, mungkin di sini macam-macam ya, tergantung perspektif orang ya. Ada yang
nganggap kayak ya udah sih mahasiswa biasa gitu kan. Apa sih cuma mahasiswa biasa yang terpilih dalam event pemilihan duta kampus gitu. Nah mungkin ada juga di sisi lain yang dari anak-anak duta kampus sendiri itu emang berprestasi gitu kan. Di samping itu juga ada juga yang punya bakat tersendiri gitu. Jadi kayak mungkin dari situ tergantung orangnya ya, bukan atas nama duta kampus tapi tergantung lagi ke orangnya gitu. Ada yang orangnya emang pinter, maka orang tersebut dicap sebagai anak duta kampus yang berprestasi gitu. Kalau misal orangnya itu pinter nyanyi segala macam ya berarti ini anak duta kampus yang berbakat gitu. Terus ada juga ya yang biasa-biasa aja ada gitu, tapi dia punya sisi positif di bidang lain yang mungkin nggak terekspos di luar. Gitu. Jadi punya skill masing-masing ya setiap orangnya ya. Ya kita nggak bisa ngasih label satu kata satu kalimat buat duta kampus sendiri gitu. Tapi tergantung dari masing-masing pribadinya gitu. Justru dari itu malah duta kampus jadi warna-warni ya Mas. Bener. Nah dari beragamnya itulah yang bikin duta kampus itu jadi variatif dalam artian bagusnya duta kampus tuh banyak macam-macamnya gitu, tergantung dari perspektif orang sendiri. Oh gitu. Makasih. Terus buat pertanyaan ketiga, aku lagi nih. Masnya lagi. Nih, sekarang aku bacain lah ya. Boleh. Proses dari awal sampai akhir mengikuti duta kampus. Ya. Oke, boleh, ini silakan langsung dijawab Mas. Karena di tahun kedua ya, kemarin masih pandemi juga, jadi hybrid. Pertama-tama kita pasti regis lah ya, biasa berkas-berkas, terus sama sedikit pertanyaan yang online gitu, yang dimana kita suruh ngisi di Google Form. Terus habis itu ada sesi wawancara. Wawancaranya pada itu masih online dan wawancara ini ada nggak cuma satu kali doang, tapi 2 kali. Yang mana ini tempatnya tergantung dari kita masing-masing gitu. Ada yang ditaruh di pas pertemuan pertama atau mungkin pas pertemuan kedua dan seterusnya gitu. Terus selanjutnya setelah wawancara itu nanti bakal diumumin nih orang-orang yang kalau di tahunku tuh 24 orang yang bakal masuk ke seleksi selanjutnya. Itu nanti ada tes tulis, terus ada uji bakat, terus ada apa lagi ya, uji presentasi, terus nanti ada grand final gitu. Jadi nanti di sela-sela ini bakal ada yang namanya pembekalan itu kayak dapat materi dari pemateri maupun itu dari UNS atau mungkin dari lingkungan Solo gitu. Dan itu juga di pembekalan itu kita juga bakal keliling UNS, dikenalin tentang UNS, terus juga ada bonus juga itu kita dikenalin sama lingkungan dari Solo itu sendiri. Gitu. Jadi kita diajak jalan-jalan keliling Solo itu naik bis yang lantai 2 gitu. Oh, itu ya, karena orangnya banyak kan jadinya ya udah rame-rame naik bis gitu, muter-muter Solo gitu. Kan ada wawancaranya kan Mas. Kalau kata lainnya juga ada kayak screening gitu kan berarti kan. Benar-benar. Nah, screening itu tuh yang ngadain tuh dari pihak dosen atau akademis atau dari kakak tingkat kita sih sebenarnya? Ya itu sebenarnya lebih ke panitia ya pada saat itu ya, karena pada itu kan belum terbentuk yang namanya forum duta kampus. Jadinya itu masih sifatnya volunteer gitu loh, panitia tersendiri gitu loh. Jadi pada itu yang wawancara adalah panitia dibantu dengan duta kampus tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah terus di suatu saat juga nanti bakal ada sesi wawancara yang lebih internal gitu dari duta kampusnya itu sendiri. Gitu. Mas, boleh Masnya mesen makanan dulu Mas, biar ngobrolnya jadi lebih asik gitu. Oke, boleh deh. Terima kasih. Ini masuk frame Bang? Iya nggak apa-apa. Oke. Yang non kopi aja deh. Nyantai aja Mas, terserah Mas, enaknya Mas. Ini deh matcha latte lah. Oh, matcha latte. Kak, ini matcha latte-nya 2 ya? Kasih. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Oke. Sekarang berarti bagianku. Mana sih kertasnya kok hilang? Ini ada. Ini ada nih. Pertanyaan selanjutnya. Setelah menjadi duta kampus, apakah ada impact terhadap dirinya?
Gimana, Berarti ke Mas? aku sendiri nih. Iya. Oke. Dari setelah daftar duta kampus tuh kayak ngerasa ada banget yang namanya perbedaan gitu, terutama dari lingkungan sekitar ya, Iya. gitu kan. Karena pas masuk UNS kan ya bukan siapa-siapa gitu, dan Iya. itu kayak ya udah sih aku cuma mahasiswa teknik kimia yang kuliah di sini gitu kan. Udah, nah semenjak adanya duta kampus, ikut daftar duta kampus, dan mungkin belum banyak teman-teman yang tahu ya, dan setelah pada saat itu yang berasa banget kayak ada perbedaan lingkungan Yeah. gitu tuh pas lagi grand final, di mana di situ nanti kayak banyak orang kenal, kayak tahu ini Jibon ikut duta kampus nih, ikut ini segala macam gitu. Dari situ kan udah ada nih perbedaan kayak mungkin kalau kata orang yang mungkin konteksnya agak negatif itu kayak dikenal banyak orang gitu. Oh, gitu. Tapi itu mungkin lebih ke kayak jadi relasinya semakin banyak. Itu positifnya lebih kayak gitu sih. Yeah. Gitu tuh yang terasa di aku, jadi kayak lebih punya teman banyak gitu, kayak banyak yang kenal, oh hai Jibon gitu. Kalau misal kayak di luar tuh kayak ngerasa kayak oh ini Jibon ya yang Yeah. kemarin duta kampus gitu kan, kayak itu mungkin lebih ke konteksnya relasi ya gitu. Terus nah kalau diri aku pribadi ya, jadi aku lebih semangat, lebih kayak ngerasa oh aku karena udah jadi bagian dari duta kampus, aku harus nunjukin nih bahwasanya aku bisa berkembang buat diriku sendiri, dan itu bisa berimpact buat orang lain gitu loh. Jadi kayak ada rasa tanggung jawab yang itu tuh tidak dilafalkan sama perjanjian, tapi itu kayak di aku sendiri, kayak aku sebagai duta kampus harus bisa nunjukin hal-hal baik ke orang lain gitu. Oh, gitu. Karena dasarnya kan kayak orang namanya juga duta kampus ya, itu kalau misal nggak mencerminkan yang baik-baik kan kayak mau Yeah. dicap apa gitu kan. Yeah. Duta kampusnya gitu lah. Mungkin kayak jadinya sekarang gimana caranya aku bisa mengupgrade diriku sendiri biar punya kepribadian yang lebih baik, dan memperbaiki etika juga, kayak etika ke dosen, etika ke teman-teman juga lebih dijaga, karena itu juga bawa nama duta kampus juga kan, udah punya label di situ gitu loh. Mungkin ke sikap dan perilaku sih, jadinya lebih hati-hati dalam berperilaku, dalam bertindak kayak gitu sih. Oh gitu. Tapi kalau menurut Mas sendiri, sifat-sifat kayak gitu tadi itu keluar sendiri apa sebenarnya merasa kayak tertuntut gitu sih Mas? Apa ya? Oke. Oh, kok aku jadi pengen gini gitu ya, gitu loh. Iya ya. Kayak awalnya mungkin karena awalnya semua itu karena paksaan ya. Paksaan dalam artian tujuannya positif gitu loh. Iya. Bukan paksaan yang konteksnya dipaksa dan aku nggak suka gitu. Iya. Nah ini awalnya emang paksaan karena aku udah jadi bagian dari duta kampus. Tapi karena paksaan itu aku jadi mulai ngalir lah, let it flow aja, bahwasanya ini tuh tujuannya baik gitu loh. Tujuannya baik gimana aku memaksa diriku sendiri untuk berusaha lebih baik, berusaha lebih cakap dalam berbicara, berusaha lebih percaya diri di depan umum, berusaha lebih kayak menjaga sikap sama dosen yang baik tuh gimana, nunjukin ke teman-temanku hal yang baik tuh kayak gimana, dan berusaha gimana caranya biar kayak nggak merusak nama baik dari si UNS itu sendiri, prodiku sendiri, terus juga duta kampus itu sendiri, dan juga nama baikku sendiri gitu. Nah, kan duta kampus nih dalam tanda kutip ini ya jadi orang terpandang gitu kan. Boleh. Sebenarnya pengalaman Mas sebelum jadi duta kampus pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu juga? Jadi orang kayak mungkin orang berpengaruh atau harus memotivasi orang atau Yeah. jadi ketua OSIS atau apa itu gitu. Oke, mungkin di SMA ya itu sempat jadi ketua dari organisasi gitu kan, dan jadi pemimpin di suatu kepanitiaan dan event juga yang besar juga. Di situ Yeah. jadi kayak ngerasa nggak begitu kaget sih kalau semisal jadi orang yang berpengaruh, orang yang penting, dan orang yang bisa mempengaruhi orang lain tuh kayak hal yang insya Allah sudah biasa lah, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman Yeah. sebelumnya kayak gitu sih ada. Ini Mas, misalkan ya kan sifat orang kan berbeda-beda nih. Bener. Nah, kalau misalkan ada orang yang kalau zaman sekarang bilangnya tuh introvert gitu ya. Ya. Nah, itu masih ada potensi nggak sih buat jadi duta kampus? Masih banget, karena ada teman-temanku yang secara visual dia Yeah. tuh orangnya introvert gitu. Yeah. Kayak lebih banyak diem, dan pertama kali ketemu sama dia pas hari pertama itu datang ke seleksi dari pemilihan duta kampus itu, dia orangnya diem. Oh, gitu. Di pojokan terus, dia duduk di paling pojok gitu kan. Terus interaksi secukupnya aja, kayak kalau ditanya gitu, dan dia lebih cenderung buat diem di tempat dan kayak mengamati sekitar aja gitu.
Dan ada juga temanku yang dia tuh aktif kayak jadi sok akrab gitu, sok kenal karena berusaha biar kita saling kenal gitu kan. Halo dari mana, fakultas mana, di mana. Terus ada juga yang emang diem dan mungkin aku nggak bisa nyebut dia emang pure introvert ya, tapi kan kalau secara pandangan visualku, oh dia tuh orang introvert gitu. Dan sekarang dia pun dapat gelar tersebut dan malah dapat juara 3 gitu. Dan itu emang maka dari itu setiap orang itu punya potensi masing-masing gitu. Dan di mana Duta Kampus juga milihnya tuh berdasarkan potensi yang terpendam itu loh. Kita berusaha ngulik keunggulan atau mungkin keistimewaan dari orang ini apa gitu loh. Nggak mesti yang ekstrovert, dan kalau introvert nggak bisa jadi Duta Kampus itu nggak bener. Oh, berarti sifat introvert itu nggak jadi penghalang ya buat Bener jadi banget. Duta Kampus. Oke, makasih. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh masnya? Aku lagi. Ambil. Oke. Susah ya, Mas? Ada. Baca langsung ya. Boleh Mas dibaca sekalian? Bagaimana pengalaman saat proses seleksi? Iya. Ini dari awal banget nih. Ya. Oke, dari Biar teman-teman tahu juga sih. Oke, jadi kan tadi udah disebutin ya seleksinya ada macam-macam. Mungkin yang paling kaget itu, yang paling seru tuh pas lagi wawancara ya, karena itu kan wawancaranya bener-bener random banget. Setiap orang ada banyak pertanyaan dan aku berusaha curi-curi pertanyaan dari yang sudah-sudah, ternyata beda gitu loh. Oh, gitu. Dan itu beda kayak, wah ini pertanyaannya banyak banget gitu kan ternyata, dan seputar pertanyaannya pun kayak di luar nalar gitu loh, di luar kayak tak kira tuh bakal yang saklek karena adanya informasi paten gitu kan. Kita harus belajar informasi paten yang kita harus menjawab hal tersebut, ternyata tuh enggak gitu loh. Dan itu kayak lebih ngalir aja kalau sesi wawancaranya. Terus habis itu sesi pengumuman hasil wawancara itu tuh bener-bener kita di satu angkatan kita tuh di prank Gitu. dengan alasan macam-macam lah. Kalau aku tuh dulu kayak dikatanya aku ditelepon kan, Mas ini masnya berkasnya ada yang nggak lengkap, jadi maaf ya Mas, belum bisa lanjut sesi wawancaranya gitu kan. Lah berarti saya dinyatakan gagal dong Mbak gitu kan. Terus gitu lah pokoknya dibikin panik gimana Oh, itu ceritanya. semuanya kayak gitu? Nggak semuanya sih, tapi kalau bagianku gini karena aku gitu. juga nggak tahu cerita orang lain Teman-teman gimana gitu kan. Nah itu kayak, dan itu posisinya aku lagi di jalan sampai aku berhenti nih gitu kan, gara-gara wah masa gagal gara-gara berkas gitu kan, padahal aku udah wawancara gitu kan, udah segala macam gitu. Terus akhirnya dari situ pas di ending dikatain oke, aku akhiri dulu ya, nanti kita ketemu di gedung rektorat gitu. Maksudnya gimana ya Mbak? Ya intinya kita lanjut lagi besok seleksi selanjutnya gitu. Lah berarti keterima kak? Kayak, iya gitu kan. Wah seneng gue. Itu tuh kayak awal-awal udah panik, udah shock gimana gitu. Tapi kan asik gara-gara juga ya kayak gitu ya. Itu kan kayak suatu hal yang beda gitu loh. Terus habis itu yang paling seru lagi itu pas pembekalan gitu. Pembekalan itu kayak apa sih namanya, kita dapat ilmu baru gitu kan dari pemateri-pemateri yang lingkupnya UNS atau mungkin lingkupnya Solo gitu. Kita juga dikenalin sama orang-orang penting juga yang dimana itu mereka ngisi materi di pembekalannya kita gitu kan. Itu tuh bener-bener kayak suatu yang privilege yang sangat-sangat wow gitu loh sebagai seorang mahasiswa baru. Pas itu kan aku posisinya mahasiswa baru gitu kan, jadi kayak tiba-tiba udah disuguhin segala macamnya, terus disuguhin fasilitas-fasilitas yang ada di UNS gitu kan, dimana kita bisa menikmati hidangan-hidangan ala-ala UNS itu yang enak-enak banget gitu kan. Terus kita diajak jalan-jalan muter-muter UNS, dikenalin UNS, terus diajak jalan-jalan muter Solo sampai kemana-mana. Dan itu di setiap titik itu dimana kan dulu masih pandemi ya, jadi kayak nggak tahu nih Solo tuh gimana dikenalin. Oh ini jalan ini, di sini ada sekolah vokasi, terus ada pasar gede dan segala macam yang itu. Jadi kayak apa ya, kelebihan buat aku, kayak aku tahu lebih dulu loh gara-gara aku Duta Kampus tentang Solo ini dibanding teman-temanku yang lain yang mungkin masih di rumah, kalau kan masih online gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Terus pengalaman yang lebih menarik lagi pas lagi sesi uji-uji itu, ada uji bakat, terus uji publik, terus ada juga uji presentasi juga gitu kan. Yang mana 3 uji ini pasti yang namanya juga pengujian ya, berarti kan panik ya itu. Soalnya diuji satu-satu di depan, dan itu dewan jurinya beda-beda. Dewan jurinya itu dari dosen gitu, dan apa yang kita sampaikan itu bakal dikritisi sama dosen tersebut gitu kan. Ada dosennya itu pun ada bidangnya masing-masing gitu loh. Ada yang emang bagian akademik, ada yang emang bagian minat dan bakat gitu-gitu, yang dimana itu tuh kayak bener-bener bikin ke pressure banget, gimana kayak takut salah jawab gitu kan. Dan itu kayak ruangan dingin pun jadi kayak berasa panas gitu kan, kayak wah
nggak tenang banget gitu kan, nah gitu lah. Terus udah tuh uji pokoknya bakal, dan yang paling asik sih sebenarnya uji bakat sih, karena itu kayak nampilin banget apa yang kita senangi di dunia bakat, dan kayak macem-macem gitu kan, sampai ada yang baca puisi lah, nyanyi lah, ngedance lah, atau mungkin ada juga yang gitar gitu-gitu. Dan kebetulan pada situ aku monolog. Oh gitu. Karena aku punya basic di teater, karena sebenarnya kan jadi ketua teater di SMA itu. Jadinya yaudahlah, karena aku punya bakat itu aku tampilin gitu, dan itu pecah banget, senang banget di situ, karena orang-orang pada kaget, wah ternyata Jibon bisa monolog gini-gini. Dan ya emang ada track record monolog sih, jadi kayak tahu gitu, udah tahu gimana caranya berekspresi di depan umum dengan beda-beda tokoh gitu kan. Itu kayak, dan senang belajar lagi tentang monolog, karena kan selama ini kan udah lama, udah 2 tahun aku nggak belajar tentang keteateran lagi gitu kan. Vakum pandemi itu juga ya. Gitu. Nah gitu, jadi ya asiknya di situ. Terus yang paling meriah banget itu pas grand final itu bener-bener kayak di Tower WNS di lantai 3 itu. Di situ kita ditonton sama Pak Rektor, terus sama dekan-dekan fakultas segala macam, terus juga banyak buat penontonnya. Di situ kayak wah itu merinding banget, dan itu pas pengumuman tuh bener-bener merinding banget. Dan aku kebetulan masuk 5 besar gitu kan, tapi aku nggak masuk nominasi yang 1, 2, 3 terus segala macam, tapi aku dapat nominasi di sebagai penugasan terbaik gitu. Jadi duta kampus dengan penugasan terbaik gitu. Jadi aku masih ada pialanya satu itu tentang penobatan yang di kategori itu gitu. Dan itu ya seru banget lah pastilah, dan teman-teman pasti kalau misal ikut pasti bakal ngerasain serunya juga, karena ini seleksi bukan seleksi yang sifatnya fisik ya, nggak ada kayak gitu. Jadi ini have fun banget dan senang banget gitu sih. Berarti nggak harus good looking gitu ya? Itu good looking itu tergantung orang lah. Kita nggak bisa harus orang yang good looking yang harus ikut, nggak gitu. Itu nggak kayak gitu ya. Oke. Yuk, udah datang nih mas minumannya. Sip. Oke, terima kasih. Diam dulu kali ya? Boleh dong. Buka. Ini mas, buat akhir-akhir ya. Dulu masnya masuk duta kampus itu di semester berapa ya? Di semester 2. Semester 2. 2 mau ketiga. Tapi kalau buat pendaftaran duta kampus itu sendiri harus di semester segitu apa bebas sih sebenarnya? Oke, itu mungkin nanti tergantung dari ketentuan atau persyaratan yang bakal diadain pas lagi nanti pemilihan. Karena kebetulan aku jadi ketua pelaksana pemilihan duta kampus, dan itu bakal diadain mungkin 1-2 bulan ke depan. Nanti info lebih lanjutnya bakal kita follow up lagi di UNS, kalau enggak di IG-nya UNS, kalau enggak di IG-nya duta kampus. Untuk persyaratan itu gampangannya lah ya, kalau di tahunku tuh dari angkatan 2019 sampai 2020 gitu. Jadi 2020 sama 2021 sorry. 2021, 2020, 2019 itu tahun 2022. Itu untuk yang S1. Buat yang D3 itu cuma tahun 2020 sama 2021. Oh gitu. Jadi 2 tahun buat yang D3, 3 tahun terakhir buat yang S1. Kayak gitu. Kalau masa periodenya? Masa periode 1 tahun. Oh 1 tahun. 1 tahun. Tapi untuk ketua Forkom biasanya 2 tahun. Gitu. Jadi kayak dia masih jadi SC dari duta kampus selanjutnya. Kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, sekilas tentang duta kampus ya. Buat closingan nih mas, boleh dong kasih motivasi buat teman-teman mahasiswa. Oke, boleh banget. Gini aja ya, dari aku mewakili teman-teman yang dari duta kampus juga. Buat mungkin teman-teman yang berperspektif duta kampus itu orangnya harus ganteng, harus cantik, harus good looking, harus pinter, harus apa segala macam, itu nggak sepenuhnya benar gitu kan. Karena kita juga nggak bakal nyari yang cuma good looking doang, cuma pinter doang, cuma aktif doang gitu. Dan teman-teman semua yang di mahasiswa UNS, aku percayalah bahwasanya kalian semua tuh punya potensi sendiri yang perlu kalian kembangin dan perlu kalian tonjolin gitu. Tunjukin
potensi yang mungkin kalian belum temuin itu, dan pasti itulah yang bakal jadi nilai plus buat kalian. Jadi buat teman-teman semua, hapuslah pandangan yang jadi duta itu selalu yang good looking, itu jangan kayak gitu ya, karena good looking itu pastinya nanti bakal bisa diedit oleh diri sendiri gitu kan. Kalau misal ya gampangnya kita kan emang harus apa namanya ya, fashion itu harus ditunjukin gitu. Di pembakalan pun kita juga ada belajar make up gitu kan. Nah itu nantinya bakal diajarin orang yang mungkin kurang dalam hal kecantikan atau mungkin kegantengan, itu pasti nanti bisa diedit sama diri sendiri dengan cara make up gitu kan. Jadi yang penting kalian tuh percaya diri dan berusaha buat mau mengubah diri sendiri jauh lebih baik. Itu aja sih paling. Kuncinya percaya diri sama mau mengubah diri lebih baik lagi. Gitu. Oke, makasih Mas atas pencerahannya. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Buat akhiran nih, jangan lupa subscribe YouTube kita Sastra Arab UNS. Terus semoga kita semua bertambah keberkahan dalam hidup kita. Tetap ikhlas dalam menjalankan setiap hal. Oke. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.